Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Putra dengan NIM Q1A1181102, kelas IPP 2018C. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh ibu dosen tentang mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Di sini saya akan jelaskan ada 4 poin. Yang pertama yaitu contoh penggunaan teknologi konvensional pada yogurt. Perlu kita ketahui bersama, yogurt untuk pembuatan yogurt susu dipasteurisasi terlebih dahulu. Selanjutnya sebagian besar lemak dibuang. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus Haemophilus. Kedua bakteri tersebut ditambahkan pada susu dengan jumlah yang seimbang. Selanjutnya disimpan selama kurang lebih 4 jam pada temperatur 45 derajat Celcius. Selamanya penyimpanan tersebut pH akan turun menjadi 4,0 sebagai akibat dari kegiatan bakteri asam laktat. Selanjutnya, susu didinginkan dan dapat diberi cita rasa yogurt yang nikmat dan bergizi, siap dinikmati. Yang kedua yaitu bioteknologi modern di bidang pangan. Teknologi sel mikroba untuk memproduksi pangan, fermentasi, dan aditif pangan. Teknologi sel mikroba bertujuan untuk dapat mengawetkan pangan yang menghasilkan berbagai jenis pangan yang telah difermentasi, antara lain yogurt, keju, dan tape. Teknologi mikroba ini bertujuan untuk dapat menghasilkan sebuah bahan kimia yang sekaligus sebagai bahan pangan yakni produksi etanol oleh khamir dan selanjutnya untuk menghasilkan cuka oleh bakteri. Mikroba juga merupakan sebagai agen biologis yang telah terbukti sangat potensial untuk dapat menghasilkan berbagai jenis zat kimia dan diantaranya ialah bahan adiktif pangan. Teknologi produksi adiktif pangan secara mikroba dilandasi teknik manipulasi metabolisme agar zat yang diinginkan dapat terkumulasi dan dikeluarkan dari dalam sel. Teknik ini, manipulasi metabolisme ini didapati dari mutasi konvensional maupun mutasi modern yang melalui rekayasa genetik. Yang ketiga yaitu keunggulan bioteknologi pangan modern. Di bidang pertanian dan peternakan, bioteknologi modern mampu menciptakan bibit-bibit unggul yang akan menjadikan sebuah produk yang bermutu tinggi secara kualitas dan kuantitas. Meningkatnya sifat resistensi dan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit tanaman, misalnya tanaman transgenik kebal terhadap hama dan penyakit terhadap tanaman, dapat mengatasi terbatasnya lahan pertanian, mengatasi produksi bibit yang sama dalam jangka waktu singkat, mengendalikan serangka produksi tanaman budidaya. Di bidang lingkungan dan pelestarian yaitu bioteknologi modern mampu mengatasi masalah pelestarian spesies langka dan hampir punah. Dengan teknologi transpalasi nukleus organel yang ditemukan pada sel eukariotik, pada dasarnya hewan atau tumbuhan yang langka bisa dilestarikan dan dapat membantu manusia mengatasi masalah-masalah pencemaran lingkungan. Pada bidang kesehatan, bioteknologi modern mampu menciptakan produk obat dan penyakit, misalnya penyakit kelainan genetis dengan
terapi gen, hormon, insulin, antibiotik, antibodi, monoklonal yang sendiri yaitu tinggal vaksin. Sedangkan pada bidang industri, bioteknologi modern mampu menciptakan pemberantas hama pada tanaman secara biologis, Bacillus thuringiensis, dan tanaman akan tahan terhadap hama dan penyakit apapun dalam bidang tumbuhan. Dalam tubuhnya disisipi gen bakteri tanaman transgenik. Dan pada bidang pertambangan, bioteknologi modern mampu melakukan pekerjaan pada biji besi, yaitu Thiobacillus peroxidans, dapat membantu manusia dalam mengatasi masalah sumber daya energi pada manusia. Misalnya, bioethanol atau bahan bakar etanol biogas mampu proses dalam pemulihan logam dari bijinya pada pertambangan logam biohidrometalurgi. Selanjutnya, keunggulan bioteknologi konvensional di bidang pangan. Meningkatnya nilai gizi dari produk makanan dan minuman seperti air susu menjadi yogurt, mentega, keju. Teknologi relatif sederhana menciptakan sumber makanan baru, misalnya dari air kelapa dapat dibuat nata de coco. Secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat karena bioteknologi konvensional tidak dapat membutuhkan biaya karena biaya yang digunakan relatif murah. Selanjutnya, pengaruh jangka panjang umumnya sudah diketahui karena sistemnya sudah mapan. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.